Saya nggak yakin ya. Boleh nggak saya nggak yakin bahwa Allah mengizinkan tangan orang dipotong? Ya kan dalilnya kan qat'iyyud dilalah. Dilalahnya pasti. Mana? As-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydihum. Oke. Saya mau bicara dulu. As-sariqu, pencuri. As-sariqatu, pencuri perempuan. As-sariqu, pencuri laki-laki. Maksudnya apa as-sariq itu? Apakah orang yang mencuri, apakah copet? Kalau orang itu mencuri, itu saroko. Kalau yang profesinya mencuri, namanya as-sariq. Kalau mencuri sekali, itu namanya saroko. Kalau profesinya mencuri, itu as-sariq sebagai kata sifat. Isim fa'il itu yufidu ala ad-dawam, as-subut wad-dawam. Syajaratun aliyatun, itu udah tinggi, permanen. Tapi kalau ta'lu itu terus berkembang. Nah, ketika mencuri dalam Al-Quran, kalau orang itu mencuri bukan sariq, ya saroko saja sih. Di dalam Yusuf dikatakan irja'u ila abikum wa qulu ya abana inna ibnaka qad saraka, bukan sariq. Bukan ila ibnaka sariqun, ibnaka saraka. Satu. Mereka menetapkan saja. Jadi yang dipotong tangannya itu orang yang mencuri atau pencuri. Pencuri, profesinya sebagai pencuri, maling. Satu. Itu udah nggak jelas. Kemudian faqta'u, maksudnya apa? Dipotong atau diputus? Bukan dipotong, bukan. Bukan bataka, bukan bataro, qata'a, bukan itu. Iya, tidak mesti qata itu mesti potong. Wa tuqatti'unal arham. Apa dipotong rahim, dipotong rahimnya. Kemudian qat'ut tariq. Ya, wa taqta'una sabila. Apa jalannya ditunggal gitu, dipotong. Enggak, artinya dilarang masuk. Udah paham? Kata itu apa? Wa qutiya dabirul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Wa qutiya dabirul qaumil ladzina zalamu. Apa dipotong orang yang zalim itu? Tangannya? Enggak. Dicegah maksudnya. Supaya jangan berbuat zalim. Ya kan? Wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu bi ayatina. Apa dipotong tangannya? Enggak juga kan? Kenapa langsung mereka langsung potong? Nabi Yusuf, perempuan di Mesir, oleh Zulaikha diundang makan karena mereka komennya sih sadis banget. Wah, dasar perempuan lacur, istri pejabat, kok tergila-gila dengan bujangnya sendiri. Bujang itu kayak apa sih cantiknya? Oh, mana ada bujang cantik, bujang ganteng? Kata Zulaikha, andai kan engkau mengalami, kau pun pasti tidak akan tahan melihat Yusuf ini. Lah, bujang sepeda gantengnya terbujang. Oke, sini, besok datang ya. Kasih makan, kasih buah-buahan, kasih pisau yang tajam-tajam. Yusuf, lewat. Jangan menoleh ya, lewat aja. Kata Zulaikha, lewat. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Ketika mereka melihat Yusuf, akbarnahu. Mereka terkagum. Wa qata'na aydiyahunna. Apa potong tangannya? Maksudnya apa? Tersayat, kebeler, apa ditunggal dah? Wa qata'na. Dari mana mereka memutuskan potong tangan tuh? Gegabah banget sih. Masa tangan orang dipotong?
Kita ungkap dulu sebentar. Ini mah setuju silakan, nggak silakan. Tapi kita kan menguji kekuatan argumentasi mereka potong tangan itu hukum Islam. Dari mana mereka bisa potong tangan? Masa Allah bikin tangan kamu yang motong? Gitu saja kan di penjara cukup. Artinya di penjara sehingga mereka tidak bisa berbuat menjahati masyarakatnya, bukan dipotong, bisa dipenjarakan. Betul enggak? Oke. ID. Kita kupas ID. ID itu jamak kan? Berarti yang dipotong berapa tangan? As-sariqu 2 tangannya. As-sariqatu 2 tangannya. Berarti berapa tuh? Waktu aidiyahuma, ID kan jamak, berarti lebih dari 2 kan? Berarti 4 kan? Dipotong semua gitu tangannya. Juga nggak jelas. Apa yadun itu artinya tangan? Enggak juga. Yadullah fawqa aydihim juga bukan tangan beneran. Ya. Dan Nabi Dawud juga, inna Dawud adal aidi wal absar. Apa tangan? Betul enggak? Lahu muaqibatun baina yadayhi, di kedua tangannya, bukan tangan di depan maksudnya. Kenapa 2 tangan? Karena tangan bekerja ke depan, enggak ada tangan bekerja ke belakang nih. Jadi kedua tangan itu berarti ID itu bukan tangan, tapi artinya di hadapan. Tangan juga tidak berarti tangan beneran. ID itu artinya kesempatan mereka untuk berjahat, kemampuan untuk menjahati orang, kan begitu. Kenapa langsung gitu? Kok menjurus begitu langsung potong tangan? Itu kan memang otaknya kejam asalnya, potong tangan saja. Gitu. Sudah. Terus yadun. Yadun itu apa artinya? Tangan. Yang mana tangan tuh? Tangan ini terdiri dari 5 jari. 1 jari namanya kelingking, manis, tengah, telunjuk, sama ibu jari jempol. Setiap jari ada ruas. 1, 2, 3. Ini epek-epek namanya. Ini zahrul kaf. Kalau ini pergelangan. Ini namanya apa? Kalau ini apanya? Apa namanya? Apa? Ini sa'idun, ini adudun, ini kafun, ini mirfakun. Bahasa Arabnya apa ini? Bahasa Indonesia ini? Pangkal tangan. Ini. Nah, yang dipotong tuh sebelah mana yang dipotongnya? Nggak jelas juga. Iya kan? Kenapa di sini? Dari mana keputusan pergelangan tangan? Itu kan hasil ijtihad. Kalau jentiknya aja boleh enggak? Ini kan satu pertanyaan. Dan ini bukan saya. Seluruh negara Islam di dunia menolak potong tangan, termasuk Indonesia. Mesir saja. Sekarang ada orang yang menuntut dipraktekannya potong tangan, kan nggak paham saya. Masa tangan dipotong, sadis banget, iya kan? Kalau yadun itu 1, kalau 2 yadani, jamaknya ID, berarti kan lebih dari 2, berarti 4 kan, berarti tangannya 4 sih, berarti 4 macam gitu. Kenapa hanya 1? Siapa yang menyimpulkan 1? Yang aidihim sih. Betul enggak? Oke. Setelah fakta'u aidiyahuma jaza'an bima kasaba, sebagai imbalan atas perbuatan mereka, wa nakalan minallah,
Nah kalian tuh taroja'a, artinya supaya mereka tidak mengulanginya. Kalau tidak mengulang, tangannya masih utuh kan. Kalau ditukar kan nggak bisa sama sekali. Hai, ya saja. Setelah itu, faman taba min ba'di dzalika wa aslaha, kalau bertobat dan memperbaiki, fa innallaha yatubu alaih, Allah akan mengampuninya. Bagaimana bertobat yang udah dipotong tangannya aja, ngaco kamu. Berarti kan ada pertobatan. Sih. Jadi ini semuanya tidak jelas. Tidak jelas. Itulah fikih. Itulah sejarah fikih yang kamu sanjung-sanjung itu. Yang kamu bela-bela itu pikiran manusia. Apa pasti Allah maksud potong tangan? Belum pasti kok. Al-fiqhu dzununun, dugaan saja. Dah. Betul enggak? Ini kalau istri batal enggak? Batal. Apa ini jadi masalah? Enggak bisa naik haji, udah. Betul enggak? Istri bertengkar suami, kan enak. Nok, maghrib salat dulu yuk, berjamaah, nanti habis salat maghrib kita terusin lagi bertengkarnya. Kita peluk-peluk, wudhu bareng, selesai kan. Ini karena gara-gara wudhunya batal kan mata anu kan dikewer. Oh saja nyenggol. Membuat jarak antara suami dan istri. Betul enggak? Ketika istrimu sakit, siapa yang berhak nyeboki istrimu kalau bukan kamu sendiri? Nah kalau batal gimana? Ini saya berlogika. Prakteknya saya bermadzhab Syafi'i juga. Paham gak ya? Yang menyalahin dong. Jadi ketika saya bermadzhab Syafi'i, padahal logika saya tidak menerima argumentasi itu, apa sebabnya? Sengaja logikaku kalahkan karena aku memilih bersahabat dengan kamu. Paham kan? Kalau saya mazhabnya Maliki, nanti bahsul masailnya sama siapa? Yang udah sapi semua kok. Sudah, saya mau cari yang nyaman lah. Begitu maksud saya. Jangan lalu mengatakan saya menghina, enggak juga dong. Ya kan begitu persoalannya. Ya ini kan baik, itu fikih. Jadi kekuatan fikih itu kalau saya serang bisa rontok semuanya. Itu makanya tolong fikih jangan dibela-bela banget sih. Belalah Allah dan Rasulnya saja. Jangan gitu. Ya gitu. Kalau fikih masih silakan, mau haram ada, halal ada, kok bela aja. Kan gitu. Jadi ketika kita berbeda pandangan fikih, tolong jangan bertengkar. Itu ujungnya mah. Apa yang saya katakan ujungnya mah bahwa pertengkaran diantara kamu itu rebutan pepesan kosong semuanya. Percaya? Setuju? Mulai hari ini yuk kita kembangkan pemikiran kita ini bahwa pertengkaran tidak ada pahalanya. Allah menyuruh kita untuk bersatu, bersahabat, bukan untuk bertengkar. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi kalau bertengkar ada pahalanya enggak? Yang nyuruh kamu bertengkar siapa? Allah. Ngaco kamu. Allah nyuruhnya apa? Bersahabat. Nyuruhnya ya menyuruhnya bersatu, bukan berpecah belah kok. Ketika Anda berpecah belah, nurutin siapa kamu ini? Nafsu. Anda mau mendengarkan seruan ini silahkan. Enggak juga enggak apa-apa, karena saya menyampaikan seruan Allah. Kalau mau tolak, tolaklah perintah Allah itu. Saya enggak nyuruh kamu bersatu kok, yang nyuruh Allah. Menurut silakan, enggak udah. Yang penting saya tidak mau terlibat dalam permusuhan ini. Itu aja.